Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jika saya bisa memutar waktu kembali, ada beberapa hal penting yang pasti akan saya lakukan berbeda ketika berusia lebih muda. Jika Anda berusia 30, 40 tahunan, video ini cocok sekali bagi Anda. Simak dan jalankanlah sebelum usia 50-an tahun. Maka Anda akan terhindar dari penyesalan yang kami rasakan sekarang. Dan jika usia Anda sudah 50-an tahun seperti saya, yuk kita sharing pengalaman. Disclaimer dulu ya, hal-hal yang saya share kali ini adalah hal yang saya atau teman saya atau saudara-saudara atau orang-orang yang saya kenal yang merasakan dan menyatakan bahwa hal inilah yang disesali karena tidak melakukannya pada usia muda. Sesuatu yang seharusnya mudah dilakukan ketika berusia 20, 30, atau 40-an tahun, atau sesuatu yang harusnya mudah dilakukan lebih dini, sehingga hidup di usia 50-an tahun sebenarnya bisa lebih gampang, lebih sehat, dan lebih sukses serta bahagia. 1. Tidak mengelola uang dengan baik. Hal ini pasti sudah sering Anda dengar, yaitu menabung untuk pensiun. Secara statistik, gaji tahunan seseorang mulai menurun tajam sekitar usia 54 tahun. Jika Anda tidak memiliki tabungan yang layak pada usia tersebut, Anda terpaksa menurunkan standar hidup atau membuat pengorbanan yang signifikan untuk masa pensiun. Banyak masyarakat kita yang saat pensiun kesulitan membayar hidup sehari-hari, makan, minum, listrik, air, dan lain-lain. Bahkan biaya berobat atau biaya bersosialisasi. Atau bahkan malah jadi tergantung kepada anak atau saudara. Anda tidak mau seperti itu kan ya? Buat kamu yang masih berusia 20-an tahun, sepertinya angka 50-an tahun itu masih lama dan menganggap tidak perlu terburu-buru untuk menyiapkannya. Jangan salah, apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Perlu diingat, begitu kita pensiun, penghasilan dari gaji bulanan tentu tidak sebesar ketika kita masih produktif. Apalagi kalau kita ingin liburan terus saat pensiun, seperti dengan berjalan-jalan ke berbagai destinasi budaya di dalam negeri atau traveling ke luar negeri. Kalau kita ingin menikmati masa pensiun tanpa perlu kerja keras lagi di usia 50-an tahun, kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Katakanlah harapan hidup manusia itu sekitar 20 tahun setelah pensiun, sehingga kita harus mulai menyimpan uang untuk masa itu. Ini beberapa pilihan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. 1. Menabung di bank. Misal sejak usia 30 tahun Anda mengurangi jatah nongkrong hanya 500.000 aja ditabung di bank. Setelah usia 60 tahun 500.000 kali 30 180 juta. Lumayan kan? Tapi kalau merasa angka itu kecil, cobalah 2. Reksadana. Reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1995 dan berkembang pesat mulai 1996. Sebagai sarana investasi, reksadana diharapkan akan memudahkan masyarakat luas dalam berinvestasi di pasar modal. Berdasarkan nilai kinerja historis, reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang semakin populer di Indonesia. Reksadana dapat menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin berinvestasi tetapi tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup dalam dunia investasi. Kapan ya waktu yang tepat untuk beli reksadana? Waktu yang tepat adalah sedini mungkin atau sekarang juga, supaya bisa segera meraih tujuan investasi. Namun, pastikan untuk mempertimbangkan resiko dan keuntungan dari reksadana tersebut sebelum membelinya. Dikarenakan Anda semakin mendekati usia pensiun, maka sudah waktunya untuk berfokus pada investasi yang aman tapi cukup menguntungkan. Alokasi aset pada saham sebaiknya sekitar 50-60%, dan dari obligasi 40 atau 50%. Proporsi alokasi aset tersebut dinilai lebih aman sehingga meminimalisir resiko kerugian akibat investasi. Nilai obligasi makin besar karena nilainya lebih stabil dan Anda bisa mengambil investasi pada instrumen pasar uang jika profil resiko yang Anda miliki rendah. But I'm not the expert. Anda bisa menghubungi RM di bank Anda atau saya bisa perkenalkan nanti RM di bank saya jika Anda tertarik. 3. Logam mulia. Sudah bukan rahasia lagi, emas adalah jenis logam mulia yang paling digemari masyarakat, baik untuk investasi maupun digunakan sehari-hari. Kira-kira apa ya alasannya?
Investasi emas dianggap aman atau risk free bagi orang awam yang ingin berinvestasi tapi tidak mau mengambil risiko. Hal ini menjawab pertanyaan akan banyaknya masyarakat yang senang menyimpan emas mereka untuk investasi di kemudian hari dibandingkan untuk terjun langsung ke investasi saham ataupun obligasi. Sebagai referensi, harga emas tahun 95 20.000, tahun 2000 naik 70.000, tahun 2005 145.000, tahun 2010 350.000 dan tahun 2015 540.000. Dari referensi di Detik Finance, harga emas hari ini keluaran logam mulia antam 24 karat Jumat 21 Juni kembali mengalami kenaikan yang naik cukup tinggi. Harga emas hari ini naik 16.000 menjadi 1.371.000 per gram. Ya udah ya, nggak usah dibicarakan panjang-panjang ya. Itu buktinya makin mudah nabung, makin cepat dan banyak hasilnya. Nah, itu tadi tentang hal finansial. Yang berikutnya, 2. Memiliki anak. Poin ini mungkin bisa menimbulkan kontroversi. Saya jangan dibully ya. Yang saya maksudkan di sini adalah pasangan yang memutuskan child free. Bukan karena belum diberkati anak oleh yang kuasa. Tetapi saya membayangkan seseorang dapat benar-benar menyesal karena memilih tidak memiliki anak ketika mereka masih muda. Saya pernah berbincang dengan seorang pria tua, beliau berkata bahwa beliau senang berbincang dengan saya. Kenapa? Karena beliau merasa tidak ada yang peduli dengannya lagi. Beliau merasa kesepian. Ketika kita bertambah tua, anak-anak dan cucu memberikan kita kebahagiaan, perhatian, dan kehangatan. Membuat kita menjadi bagian dari sebuah keluarga. Walaupun memiliki anak tidak menjamin tidak akan kesepian di masa tua, mereka yang tidak memiliki anak mungkin akan lebih kesepian ketika mereka bertambah tua. Juga kita punya naluri untuk berevolusi. Apa yang kita petik dari kehidupan, kita bagikan lagi pada anak-anak dan cucu kita. Tetapi ini kembali ke preferensi masing-masing ya. Karena saya juga punya teman yang memilih child free dengan alasan 1. Masalah finansial. Usia terus berjalan, begitu juga dengan kesuburan wanita. Tetapi memiliki anak memang pastinya diikuti dengan berbagai tanggung jawab yang melibatkan pengeluaran yang tidak kecil. Sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah, rekreasi, dan lain-lain. 2. Karena punya penyakit keturunan yang bisa membahayakan bayi dan memiliki ketidakstabilan emosi yang tidak ingin diturunkan pada keturunan. 3. Fokus karir. Ini yang paling banyak. Jadi wanita sekarang memilih menjadi rasional yang fokus pada impian. Ada teman wanita saya yang berkata, orang lain menginginkan pernikahan dan anak. Itu impian orang lain. Sedangkan saya memilih menua dengan perasaan tenang. Itu aja katanya. 3. Memiliki tubuh yang baik dan sehat. Maria, nama samaran, menyesal tidak memiliki fisik yang sehat ketika masih muda. Padahal lebih mudah mendapatkannya ketika muda. Dari usia 25 sampai 40 tahun, Maria kelebihan berat badan, merokok, dan jarang berolahraga sehingga jatuh sakit. Hal yang menyakitkan tersebut membuat Maria merubah cara hidupnya secara drastis. Sekarang pada usia 51 tahun, olahraga mengangkat beban setiap hari, makan dengan sangat baik dan sehat, serta tidak memiliki kebiasaan buruk. Tentu saja itu bagus ya. Tapi seandainya Maria tadi rajin berolahraga saat masih muda, tentunya tidak perlu merasakan penyesalan penderitaan keluar masuk rumah sakit dulu. Di sini kita belajar bahwa sangat sulit untuk membangun tubuh sehat ketika usia lewat 50 tahun. Akan jauh lebih mudah untuk mempertahankan fisik yang baik daripada membentuk fisik yang baik pada usia 50-an ini. Seorang model, Kelly Tandiono, menjadi salah satu public figure yang terbilang giat berolahraga. Ternyata Kelly memiliki motivasi tersendiri yang membuatnya cukup aktif berolahraga.
Kelly Tandiono mengaku jika kakeknya meninggal lantaran mengidap komplikasi penyakit. Meski cukup memiliki kemapanan dalam segi finansial, nyatanya pola hidup yang kurang sehat yang dijalani kakeknya membuat sang kakek tidak bisa menikmati hidup. Karena dulu kakek aku sering sakit, dulu dia kena kanker dan diabetes karena pola makanan yang tidak sehat dan meninggal di usia 60-an. Masih muda, dia secara finansial kuat, tapi secara kesehatan tidak. Jadi akhirnya dia tidak bisa happy atau menikmati hidupnya. Sudah memiliki contoh nyata, Kelly pun berupaya untuk menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Di samping giat berolahraga, model internasional itu juga sangat menjaga pola makannya. Ia pun ingin dengan kesehatan yang dijaga sejak saat ini bisa menikmati hari tua bersama anak dan cucunya kelak. Menemukan bisnis yang bertahan lama. Memang Anda tidak pernah terlalu tua untuk memulai bisnis, apapun bisnis tersebut. Sehingga penyesalan yang saya maksud di sini adalah hanya berlaku jika Anda ingin membuat sesuatu bisnis yang akan bertahan lama. Dibutuhkan banyak waktu untuk membangun sesuatu yang benar-benar istimewa dan berharga. Dari buku yang saya baca, biasanya membutuhkan upaya fokus selama 15 tahun untuk membangun bisnis abadi yang dapat bertahan tanpa pendiri. Waktu memiliki konsep yang sama dengan seperti langkah kaki kita, yaitu berjalan ke depan. Tidak ada waktu yang berjalan mundur. Oleh karena itu, sebaiknya kita pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar tidak menyesali sesuatu di hari tua. Tapi tetap saja karena manusia memiliki banyak keinginan dan punya kebiasaan menyia-nyiakan waktu, pasti akan selalu ada hal-hal yang disesali dalam hidup. 5. Pencapaian fisik yang ekstrim. Ketika saya muda, saya benar-benar ingin ikut lari maraton 42,195 K. Tetapi hanya keinginan dan tanpa latihan yang serius. Saya coba mulai latihan rutin lagi ketika usia 51 tahun dan bergabung dengan komunitas lari di kantor saya. Ya, karena mulainya pada usia yang tidak muda lagi, beberapa kali kaki saya kesleo, udah 3 kali kesleo. Dan terakhir patah jari kaki, sehingga saat video ini dibuat, di kelingking kaki saya masih ada platinumnya. Dan belum dibolehkan lari dulu oleh dokter untuk sementara waktu. Jadi akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun lagi untuk menaklukkan gunung-gunung kecil sebelum saya siap untuk ikut maraton. 6. Tidak cukup traveling ketika masih muda. Ada hal yang paling menyesalkan bagi orang yang sudah menginjak usia 50-an tahun. Tidak cukup traveling ketika masih muda. Traveling saat ini memang sudah sangat terjangkau dan Anda bisa mencapai negara-negara lain dengan biaya yang murah, tergantung metode yang Anda pilih. Oleh karena itu, tidak cukup sering melihat-lihat dunia lain pada saat masih muda, pada saat usia produktif, dirasakan sebagai penyesalan oleh 91% orang dewasa yang mengikuti survei dari sunshine.co.uk. So, buru-buru cek tiket ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada komen, ada tambahan atau sanggahan, silahkan di bawah ini. Terima kasih.